menjadi manusia dan diam di antara kita. Semua orang menerima Dia, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku pun sendiri mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, maka aku memberi kesaksian, dia inilah anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan ini kerap kali kita berjumpa dengan orang-orang yang sederhana, rendah hati, dan tidak neko-neko hidupnya. Dan tepatlah orang-orang yang memiliki kepribadian, keutamaan semacam ini, nyatanya banyak disukai oleh orang-orang lain dan juga memiliki banyak teman. Dan tampaknya pribadi yang semacam ini, keutamaan yang semacam ini pun disukai oleh Tuhan Allah kita. Maka kita bisa melihat bagaimana Yohanes Pembaptis yang memiliki keutamaan kerendahan hati, kesederhanaan di dalam hidupnya, sehingga Tuhan kita Yesus Kristus mengangkatnya secara istimewa, bahwa orang yang terkecil seperti Yohanes Pembaptis ini adalah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melihat percontohan hidup sosok manusia yang istimewa diangkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pribadi Yohanes Pembaptis, di mana dia sendiri sesungguhnya adalah pribadi yang amat rendah hati dan sederhana di dalam kehidupannya. Dia bisa saja mengaku bahwa dirinya adalah Mesias, sebab banyak orang yang juga mengikuti dia. Dia menjadi tenar dan populer, tetapi nyatanya dia sadar diri bahwa bukan dirinya lah sang Mesias itu, melainkan ada yang lebih tinggi, yakni dia, di mana membuka tali kasutnya pun Yohanes Pembaptis merasa tidak pantas. Dan itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Putra Allah. Melalui kehidupan Yohanes Pembaptis semacam ini, di mana dia tidak mencari pengakuan diri, maka kita bisa belajar bahwa mungkin ada kerap kali orang-orang yang mengambil prestasi orang lain untuk mendaku diri sebagai yang telah melakukan perbuatan-perbuatan sehingga mendapatkan apresiasi dari orang lain. Istilahnya mendompleng dari prestasi orang lain. Nah, saudara-saudari yang terkasih,
Inilah yang sejatinya diminta oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Putra Allah. Dia yang merendahkan diri, menjadi pribadi yang sama dengan kita, Raja Surgawi, menjadi pribadi manusia. Dan itu dihidupi juga oleh Yohanes Pembaptis. Maka kita semua telah dibuka rahasia surgawi, bagaimana agar kita dapat menjadi anak-anak Allah yang disukai oleh Tuhan kita, yakni menjadi pribadi yang rendah hati dan sederhana. Dengan demikian, ketika kita hidup di dalam keutamaan semacam ini, kerendahan hati dan kesederhanaan hidup, maka kita senantiasa telah memikat hati Allah, dan kita akan terus-menerus diingat oleh Allah dan diangkat kelak selalu menjadi anak-anak Allah, anak-anaknya yang kudus, sehingga kita boleh untuk menjadi pewaris kerajaan surga.